Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyana. Saya di sini sebagai terapis dan instruktur di Gusmus Raksa Jasad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai fenomena organ. Yang akan kita bahas yaitu di fenomena organ usus kecil. Nah, tentunya di Nabawadatala fenomena organ ini dibagi menjadi dua. Fenomena organ usus kecil secara budaya dan pasti alam. Yuk kita bahas di mana sih secara pasti alamnya usus kecil itu. Usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang berperan dalam penyerapan nutrisi makanan. Organ ini memastikan tubuh mendapat energi dan zat gizi yang dibutuhkan. Menjaga kesehatan usus kecil sangat penting agar terhindar dari gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Usus kecil atau usus halus terletak di antara lambung dan usus besar. Usus kecil ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau yeyunum, dan usus penyerapan atau ilium. Pada usus 12 jari ada 2 muara, yaitu dari pankreas dan kandung empedu. Usus kecil diperkirakan panjangnya yaitu 6-7 meter pada orang dewasa. Meskipun ukurannya kecil jika dibandingkan dengan usus besar, justru usus kecil ini menjadi tempat untuk penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, berikut beberapa fungsi dari usus kecil, yaitu menyerap karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam aliran darah sehingga tubuh dapat memanfaatkannya, mengurai atau memecah makanan menjadi bentuk sederhana dengan bantuan cairan empedu serta enzim dari pankreas, yaitu amilase, protease, dan lipase. Dengan demikian, makanan akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Melindungi tubuh dari infeksi karena dinding usus kecil memiliki lapisan pelindung dan bakteri baik yang berperan dalam melawan zat berbahaya. Dalam usus 12 jari dihasilkan enzim dari dinding ususnya. Enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Apa aja itu? Nanti kita bahas. Nah, sekarang ada yang disebut dengan enterokinase, yaitu enzim yang tadi dihasilkan dari duodenum ya, untuk mengaktifkan peptidase, yaitu tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas menjadi tripsin dan mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Tripsin mengubah pepton menjadi asam amino dan gliserol. Erepsin atau dipeptidase untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, yaitu maltose mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Sukrose mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Laktose mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Lipase mengubah trigliserid menjadi gliserol dan asam lemak. Di dalam usus penyerapan atau ilium terdapat banyak lipatan-lipatan atau lekukan-lekukan yang disebut genjot usus atau fili-fili usus. Nah, fili ini berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap dengan sempurna. Nah, banyak orang mengira masalah pencernaan hanya terjadi pada lambung atau usus besar saja. Padahal gangguan di usus kecil juga bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Ini beberapa contoh kasus yang terjadi gangguan pada usus kecil, yaitu gangguan infeksi atau infeksi usus, bisa bakteri, virus, parasit. Yang terkenal kalau bakteri itu tifoid, yaitu diakibatkan dari bakteri Salmonella typhosa ya. Nah, yang selanjutnya adalah penyakit celiak, yaitu adalah penyakit autoimun yang membuat tubuh bereaksi terhadap
kelebihan gluten gitu, protein yang ditemukan dari gandum. Jadi asupan gluten pada penderita celiak dapat merusak permukaan usus kecil sehingga kemampuan penyerapan nutrisi menurun drastis. Nah itu. Ada lagi malabsorpsi misalnya. Terus ada penyumbatan pada usus dan banyak lagi, ada kanker usus dan yang lainnya. Bagaimana kita bisa menjaga usus ini agar stabil? Itu dengan makanan yang tinggi serat, sayur, buah, biji-bijian, memperbanyak minum air putih lebih dari 2 liter atau 8 gelas. Ya, batasi konsumsi makanan tinggi lemak agar usus kecil tidak terlalu berat. Kurangi makanan olahan, ya. Terus mengurangi makanan pedas. Terus selalu bisa mengelola stres. Nah, di kami di Kabuyutan Bawah Datala, usus kecil secara budayanya adalah, kan usus kecil itu bagian dari saluran pencernaan ya. Usus kecil berada di tengah perut atau pusat. Nah, di sana terdapat energi cakra ketiga, yaitu cakra manipura. Nah, cakra manipura ini berfungsi sebagai pusat kekuatan untuk perkembangan, penyembuhan, dan mengatur energi vitalitas. Apabila cakra ini terganggu atau kotor, akan mengakibatkan gangguan pada pencernaan. Seperti tadi saya katakan, ada luka, infeksi, atau gangguan metabolisme lainnya. Nah, secara budayanya lagi, usus kecil ini dilambangkan dengan ketenangan pikiran pada diri kita ya. Rasa aman, rasa nyaman, percaya diri. Nah, seperti itu. Tentu akan sebaliknya bila kita pikirannya tidak aman, tidak nyaman, cemas, ya, takut. Nah, itu adalah salah satu gangguan pada energi usus kita. Pada penanganan kasus-kasus pada gangguan usus kecil, pada prinsipnya sama dengan penanganan saluran pencernaan, namun kita tambahkan di Medifix atau terapi Medifix, yaitu terapi warna ya, yang kita lakukan yaitu terapi Medifix putih, hijau, kuning, seperti itu. Nah, itu untuk apa? Untuk menstabilisasi pergerakan usus dan elastisitas usus dan antibiotik alami yang terjadi pada PJL atau pasiennya. Ya. Salam sehat ya, semoga kita bisa menjaga usus kita secara pasti alam dan secara budayanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.